Halo saudara-saudara, bagaimana kita lanjutkan lagi ya di bincang-bincang kita tentang iman akan atau ajaran atau permenungan sekitar hari raya tubuh dan darah Kristus. Nah, dalam privasi itu dua khusus para imam atau boleh juga dikatakan dua presidensial yang dimulai dengan Tuhan sertamu, lalu menjawab dan sertamu juga. Kemudian marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Umat menjawab lagi, sudah kami arahkan. Nah, sudah itulah disebut privasi sebelum doa syukur agung. Nah, dalam privasi itu imam berdoa atas nama umat Allah, mewakili umat Allah yang hadir, mengucapkan syukur kepada Allah. Lalu apa ucapan syukurnya itu? Kami bersyukur kepadamu karena engkau telah meninggalkan kenangan. Diulangi kembali. Dua pembuka itu dengan bahasa yang berbeda diulangi kembali oleh imam. Itulah alasan kita untuk bersyukur dalam Ekaristi. Karena Yesus meninggalkan kenangan untuk kita dalam Sakramen Maha Kudus. Dan kemudian dikatakan dialah anak domba. Dan kita tahu anak domba yang berarti dialah anak domba Allah yang menghapus dosa kita. Di mana? Di kayu salib. Dengan apa? Dengan pengorbanan. Dia mengorbankan dirinya, pengorbanan yang perfect, yang sempurna sekali untuk selamanya. Inilah alasan kita bersyukur pada hari Minggu itu atau hari Minggu nanti. Dan alasan bersyukur itu kini hadir dalam Sakramen Maha Kudus ini yang sebentar lagi akan dikatakan oleh imam kepada kita, terimalah atau inilah tubuh Kristus. Itulah kenangan itu. Jadi kenangan bukan hanya kenangan mengingat bagi kita umat Katolik, mengenangkan itu, merayakan itu, menghadirkan kembali dalam bentuk sakramen-sakramental. Jadi bukan sekedar mengingat masa lalu. Itu juga perbedaan kita dengan saudara-saudari terpisah, saudara-saudari Protestan. Bagi kita, ketika kita merayakan Ekaristi, kita tidak mengenangkan atau mengingat-ingat, tapi menghadirkan kembali dalam bentuk ritus dan dalam sakramen. Dan kemudian, dalam doa penutup, doa penutup Ekaristi maksud saya, imam atas nama umat memohon kepada Allah agar sesudah kita mencicipi tadi Ekaristi, Anda diperkenankan diperkenankan masuk ke perjamuan surgawi, di mana kita melihat wajah Allah dan menjadi warga kerajaan Allah yang sungguh-sungguh setanah air di surga. Apa maksudnya? Ketika kita sekarang masih di dunia, memang kita telah menerima tubuh Kristus dan dia selalu hadir. Tapi kita masih di dunia. Ini bukan tujuan kita. Ini masih cicipan-cicipan awal. Ketika kita merayakan Ekaristi, kita merayakan atau kita menikmati cicipan awal perjamuan surgawi. Karena itulah imam memohon kepada Allah agar kita kelak diperkenankan menjadi warga kerajaan, di mana kita tidak lagi hanya merasakan cicipan awal, tapi sempurna mengikuti dan merasakan perjamuan surgawi itu. Maka kita yang ada di dunia sekarang sedang berziarah menuju ke sana. Maka itu berarti juga perjamuan Ekaristi yang kita laksanakan, yang kita rayakan pada hari raya tubuh dan darah Kristus menjadi jaminan bagi kita. Kristus senantiasa hadir, dan kemudian ini menjadi jaminan bagi kita bahwa kita kelak dipersatukan dengan Dia dalam perjamuan abadi di surga. Semoga para saudari, Bapak Ibu, dengan penjelasan ini kita semakin menghayati
mengimani sakramen Ekaristi sebagai puncak hidup kita, sebagai sentral hidup kita orang Kristen, terutama orang Katolik. Dan semoga hari raya nanti, hari Minggu nanti, membawa berkah bagi kita, walaupun barangkali banyak saudara-saudari yang merindukannya. Tidak bisa ikut karena apa? Karena pandemik COVID-19. Mari saudara-saudari berdoa tetap agar Tuhan merahmati kita, para dokter kita, pemerintah kita, bahu-membahu menangani pandemik ini, sehingga kita cepat merasakan hidup normal kembali, dan kita mencicipi hari demi hari sakramen yang kita rindukan. Selamat hari Minggu untuk nanti. Tuhan memberkati.